used to wonder where on this earth I could be. Thinking maybe you'll come back here to the place that we're me. And you see me waiting for you on the corner of the street. I'm not moving. I'm not moving. Going back to the corner where I first saw you. Gonna camp in my sleeping bag. I'm not gonna move. 68 tahun yang lalu, Indonesia melalui dua putra bangsanya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, memproklamirkan kemerdekaan. Dan malam ini One Fine Day hanya ingin mengulas sejauh mana kita sebagai warga negara Indonesia telah mengisi kemerdekaan ini. Untuk menjawab berbagai tantangan di era kemerdekaan ini, sudah hadir bersama saya seorang pejuang lingkungan hidup yang menjadi menteri pertama di Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Emil Salim. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Nah Pak, ini saya langsung aja nih mau bertanya. Di tahun 78 itu sebenarnya apa sih yang mendesak sehingga Presiden Soeharto pada masa itu memutuskan untuk membentuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Bapak ditunjuk sebagai menterinya pada saat itu? Pada Maret 78 saya diajak oleh Pak Harto keliling naik kapal motor beliau di Teluk Jakarta. Dan ketika itu saya juga kurang mengerti kenapa. Tetapi beliau membawa saya ke tempat yang kotor. Tiba-tiba Pak Harto bilang, coba, baru 10 tahun kita membangun, 68, 78. Sudah begini rusaknya. Karena itu kata beliau, maka kita perlu membangun tanpa merusak. Jangan seperti gini. Karena itu, kata beliau berpaling ke saya, Dara, saya tugaskan menjadi Menteri Lingkungan Hidup. Kalau Bapak melihat perubahan yang sangat besar atau yang paling terasa itu setelah 68 tahun Indonesia merdeka, apa ya Pak? Saya kira 3 hal yang penting. Kemerdekaan politik, pembangunan ekonomi, dan pembangunan demokrasi. Pembangunan politik begini ya. Ketika di zaman penjajahan Belanda, saya sendiri alami sebagai anak yang masih muda belia di sekolah SD gitu. Kita punya kawan-kawan tuh orang Belanda. Kita bermain dengan orang Belanda. Habis bermain, kita mencari tempat minum. Kita masuk rame-rame dengan teman-teman Belanda. Semua Belanda bisa masuk, anak Belanda bisa masuk. Saya tidak boleh. Saya bengong, apa beda saya sama teman? Kita teman-teman tuh seperti biasa, bermain seperti biasa. Kok lain? Baru saya tahu, diberitahu oleh ayah, kita ini tidak punya tanah air. Nah, bayangkan dalam kondisi demikian, sekarang kita merdeka, kan jauh perbedaan. Jadi pertama prestasi besar adalah merdeka, kemerdekaan politik. Kedua ekonomi. Hidup itu zaman Jepang itu sangat sulit itu. Maka bayangkan dari kondisi ekonomi yang sulit makan, saya baru tahu makna lapar. Sekarang tidak ada. Perut itu yang lapar itu tidak ada terasa itu. Ada kecukupan, ada itu. Jadi kontras pembangunan ekonomi dibandingkan sebelum merdeka itu jauh sekali berbeda. Nah, ketiga adalah demokrasi. Bayangkan di zaman Belanda itu kau takut ngomong, takut bicara tentang kemerdekaan. Sekarang ini demokrasi, rakyat yang bicara. Siapa saja bisa masyarakat yang bicara. Jadi kemerdekaan politik, ekonomi, demokrasi adalah 3 tonggak sejarah yang paling besar prestasi pencapaian bangsa kita. Waktu kecil kan Bapak suka sekali ya keluar masuk hutan. Sebenarnya apa sih Pak yang bisa dipelajari dari alam? Kebetulan saya besar di SD itu di Lahat, Sumatera Selatan. Satu kota kecil dikelilingi oleh hutan. Guru kami setiap hari Sabtu beliau ajak kami lihat masuk ke dalam hutan. Nah, di dalam hutan itu ada lintah, pacet, gatal, macam-macam. Coba kemana arah kepala pacet itu arahnya kemana? Ke satu jurusan tertentu. Ada apa di sana? Dia bilang, sumber kehangatan matahari. Jadi kalau kau sesat di hutan, kau tidak tahu di mana timur, barat, utara, selatan. Cari kemana gerak kepalanya. Kalau gerak kepalanya ke sana itu timur, ini barat, ini utara, ini selatan, itu kompas hidupmu di hutan.
kedua kata guru saya itu ya, kalau kau lapar, coba dengar bunyi monyet, beruk. Buah yang dimakan oleh beruk bisa dimakan manusia. Biasanya beruk itu memilih tempat makan, di sekitar itu ada buah-buah itu. Artinya hutan itu memberi isyarat. Dan di Minangkabau, di tempat desa saya di Kota Gedang di Sumatera Barat, memang dalilnya anak-anak diajarkan alam takambang jadi guru. Alam itu adalah gurumu. Nah, ini saya ingat nih Pak, dulu itu kan Bapak sering sekali menyerukan selamatkan lingkungan dulu, baru ekonomi. Ya. Nah, ini bisa dijelaskan ya Pak? Ya, begini. Jadi ada lingkar ekonomi, tapi bergantung pada dataran masyarakat. Sebagai konsumen maupun masyarakat sebagai tenaga kerja. Iya. Tapi ekonomi dan masyarakat bergantung pada alam. Basis ini, alam, adalah basis dari kerja dan dari ekonomi. Equilibrium, keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Karena saling berpengaruh satu sama lainnya ya Pak ya. Sebab kekayaan alam kita ini terkaya di dunia. Yang diperlukan otak, ilmu, sains, teknologi menaikkan nilai tambah dari sumber daya alam kita. Maka generasi sekarang harus gencar value added, nilai tambah, hasil produksi baik Indonesia menguasai dunia. Ini menarik sekali nih Pak, pastinya juga memotivasi para pemuda yang lagi nonton One Fine Day pada malam hari ini. Ya pemirsa, saya juga mau mengingatkan Anda untuk memfollow Twitter account kami di @onefinday_tv agar Anda bisa mengikuti kuis Twitter di akhir acara untuk memenangkan jam tangan Revel dari Time International. Tetap di One Fine Day. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami. Senantiasa membangun dengan hati dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda, kekuatan kami. Keluarga tumbuh kokoh abadi, kesetiaan kami dari hati. Agung Podomoro untuk harmoni. Wujudkan mimpi bersama kami. Agung Podomoro untuk harmoni. Ya, terima kasih teman-teman dari Artistic Wistik. Tentunya Anda masih di One Fine Day, masih bersama saya Syara Firisya dan Bapak Profesor Dr. Emil Salim. Profesor Dr. Emil Salim pernah menjabat sebagai Menteri 4 kali dalam 5 periode. Penghargaan yang pernah didapatnya yaitu The Leader for the Living Planets Award dari WWF atau World Wild Fund atas dedikasi, kepemimpinan, dan kontribusi Bapak Emil Salim pada upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan dunia. Nah Pak, menurut Bapak, apa yang bisa kami lakukan sebagai generasi muda dalam upaya-upaya pelestarian lingkungan? Ya, pertama belajar baik, ya. Capai prestasi ilmu yang sebaik-baiknya. 2, gunakan mata, hati, dan ilmu tadi mengawasi lingkungan. Lestarikan alam itu kuncinya. Mengapa lestari alam perlu? Bagi Indonesia yang lingkungannya begitu kaya raya, dia keanekaragaman hayati begitu banyak, dikombinasikan dengan otak anak muda yang pandai, gabung dengan sumber daya alam, menjadi produk-produk baru
yang bisa menjelajahi seluruh dunia. Untuk itu lingkungan harus dilestarikan. Untuk itu anak muda harus belajar. Pak Emil Salim, terima kasih atas waktunya. Mari. Saya yakin pasti obrolan kita malam ini akan memberikan semangat bagi para pemuda yang ada di Indonesia. Terima kasih ya Pak ya. Nah pemirsa, ini menarik sekali nih kalau tadi kita berbincang dengan pejuang lingkungan hidup. Berikut ini ada profil seorang pahlawan. Namun pahlawan di dunia olahraga yang terkenal karena smashnya, yaitu limb sweeping. Langsung saja kita lihat. Ya awal-awalnya emang keluarga saya itu pecinta bulu tangkis ya. Dari ayah saya, kakak saya juga ya. Dan juga di belakang rumah ada lapangan bulu tangkis. Saya sering ikut kejuaraan di daerah di Jawa Tengah ya. Terus ada dapat undangan dari PBSI untuk bergabung di Pelatnas. Di mana teman-teman sepelatnas itu juara dunia semua. Jadi kayak Rudi Hartono, Cun, Johan, semuanya juara dunia. Dorongan saya buat untuk bersemangat dan melatih diri lebih baik. Cuman memang tipe saya kan tipe menyerang. Jadi ya salah satunya dengan smashan itu gitu loh. Jadi itu saya nggak merasa gimana-gimana, cuman ya wartawan aja yang menyebut, oh King Smash gitu. Ya beberapa kali waktu pertama menang All England itu juga rasanya seneng bisa ikut membawa nama negara. Juga Asian Games waktu itu pernah juga kan juara ya. Itu juga dimana bendera dinaikkan tuh kita ya merasa lain gitu loh. Thomas Cup juga. Jadi ada beberapa momen yang memang sampai sekarang masih teringat pasti gitu. Ya kalau kita berbakti sih banyak jalan sebetulnya ya. Kebetulan saya di olahraga bulu tangkis. Ya saya mengharapkan sih pemain-pemain muda sekarang ini untuk bisa menyumbangkan sesuatu kepada negara. Saya harap mereka itu semangat, tekun, pantang menyerah, dan berjuang. Itu. Nah pemirsa, itu tadi adalah pahlawan olahraga yang meneruskan kejayaan Rudi Hartono di dunia bulu tangkis. Setelah ini kami juga masih akan berbincang mengenai kemajuan Indonesia dalam pembangunan dan infrastrukturnya, serta kiprah seorang pebisnis properti yang membangun dengan hati. Tetap di One Fine Day. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami. Senantiasa membangun dengan hati, dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda, kekuatan kami. Keluarga tumbuh kokoh abadi, kesetiaan kami dari hati. Agung Podomoro untuk harmoni. Wujudkan mimpi bersama kami. Agung Podomoro untuk harmoni. Ya pemirsa, Pak Indra Wijaya Antono sudah bergabung bersama saya tentunya di One Fine Day, dan kita juga masih membahas tentang bakti bagi Indonesia. Nah Pak Indra, setelah ngobrol dengan pejuang lingkungan hidup yang merupakan ekonom senior, tentunya banyak mendapat wawasan baru nih tentang kemajuan bangsa Indonesia di era kemerdekaan nih Pak. Ya memang menarik sekali ya tadi perbincangan Sarah dengan Pak Emil Salim ya. Betul. Beliau memang begawan dalam lingkungan dan ekonom juga. Memang kalau secara overall ya Sarah ya, mungkin kalau kita lihat dari perkembangan konstruksi di tanah air, khususnya di tahun-tahun terakhir ini, khususnya tahun ini itu meningkatnya yang begitu drastis pembangunan itu. Karena kalau kita lihat dari Asosiasi Konstruksi Indonesia,
Jadi pembangunan konstruksi itu dalam kuartal pertama tahun ini sudah mencapai 72 triliun. Jadi itu 18% dari targetnya 400 triliun gitu loh. Jadi saya rasa pencapaian target ini akan meningkat. Jadi dunia konstruksi ini akan berkembang dengan pesat. Jadi roda perekonomian juga bergerak dengan baik. Itu berarti berinvestasi properti tentunya akan berkembang dan menguntungkan ya Pak ya? Ya, memang kalau berinvestasi di properti tadi konstruksinya ya begitu pesat ya berkembang. Jadi memang kenaikannya 2 tahun terakhir ini sampai 2 tahun ke depan itu terus berkembang dengan pesat. Karena kalau kita melihat ya, jadi perkembangan properti ini memang kita sebagai pengembang tidak hanya mencari profit semata gitu loh, tapi kita harus melihat kebutuhan daripada masyarakat seperti apa. Betul. Jadi pengembang yang terdepan, terpercaya selalu melihat adalah kebutuhan. Jadi bukan hanya mengembangkan satu profit saja gitu. Setuju. Nah pemirsa, berbicara mengenai pengembang, saya jadi teringat nih. Beberapa saat lalu saya sempat berbincang-bincang dengan seorang pebisnis properti yang membangun dengan hati. Beliau adalah Bapak Trihatma Kusuma Haliman. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama Bapak Trihatma Kusuma Haliman yang merupakan Presiden Direktur Agung Podomoro Land. Gimana Pak, kabarnya baik Pak? Baik Sehat sekali. Ya, Pak, ya? Nah Pak, kita semua tahu bahwa Agung Podomoro ini sudah berkiprah di dunia properti lebih dari 40 tahun, berkarya untuk Indonesia. Nah tentunya ini semua juga berawal dari kepemimpinan ayahanda, Bapak Anton Haliman. Bisa dijelaskan nggak nih Pak, kira-kira nilai-nilai dan sikap apa saja yang diwariskan beliau ke Bapak? Yang jelas orang tua itu kan disiplin ya. Iya. Saya mewarisi itu bukan kekayaan, karena saudara saya ini banyak. Jadi saya ini mewarisi sebagian kecil, tapi saya merasa sangat beruntung karena saya mewarisi keahlian daripada seorang ayah. Yang kebetulan ayah ini juga sangat piawai di bidang properti. Proses pembelajaran ini ya, dengan ayah itu saya dampingi kurang lebih 13 tahun lah. 13 tahun. Jadi saya lulus istilahnya university APG gitu. Nah ini warisan yang luar biasa yang saya terima dari seorang ayah kepada saya. Nah saat Agung Podomoro ini di bawah kepemimpinan Bapak, apa saja yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan Pak? Saya kira saya tinggal, kalau istilahnya kalau seorang ayah sudah membuat satu landasan, kita kan tinggal meluncur aja sebetulnya. Tapi kita harus tahu juga, memang pembelajaran itu memerlukan satu proses yang panjang. Ya. Apalagi krisis ekonomi terjadi dan kita survive setelah 97, krisis regional Asia, kita juga melewati krisis global tahun 2008 dan kita survive. Dan kita deliver our commitment to all our stakeholder and our customer. Dan kita selalu memaintain satu hal yang penting saya kira itu branding image. Karena trust itu kan harus dibangun. Betul Pak. Dan bangun itu tidak bisa hanya setahun 2 tahun, itu 40 over years. We build the trust. Itu adalah satu kekuatan kita sebetulnya. Selain dikenal sebagai pemimpin yang piawai ya Pak, Bapak juga dikenal sebagai family man yang memiliki moto living in harmony and peaceful of mind. Nah ini bisa diceritakan nggak nih Pak? Kita bangun satu enterprise. Ya kita harus, siapa aja itu kita anggap seperti keluarga kita gitu. Saya komunikasi bukan cuma horizontal tapi vertikal. Dan kita tunjukkan bahwa apa yang kita bikin itu karena kita bangun dengan suasana yang happy, ceria, yang kebersamaan, itu menjadi satu kekuatan besar. Environment itu Environment sendiri, yang kita bentuk. Living in harmony. Dan dengan partner pun kita seperti itu gitu. Partner istri saya, partner investor, terus partner juga kepada, ya semua ini partner kita lah. Dan kalau kita build in harmony, karya-karya kita itu jadi luar biasa gitu. Kita tidak pernah rapat itu harus serius seperti apa, tapi santai tapi serius gitu. Sehingga kita membuat produk-produk kita itu menjadi ada soul-nya gitu, ada jiwanya di situ. Properti itu bisnis yang sangat-sangat kompleks. Yeah. Jadi memang produknya banyak. Dan kita membangun bukan cuma buat high-end, buat middle class, tapi middle class juga kita bikin tuh yang affordable. Apalagi yang rusunami, ya cuma kita sempat
bangun tidak banyak sih. Tadinya saya mau bangun lebih banyak lagi. Kita bangun tuh 20.000, 30.000 unit. Itu masih relatif sangat kurang. Karena backlog kita itu masih 15 juta unit untuk Indonesia. Ya saya kebetulan di Kadin, jadi saya rekomendasi ke pemerintah supaya bagaimana supaya kita bersama-sama pemerintah membangun lebih banyak rumah buat rakyat. Yeah. Karena rakyat miskin inilah yang yang harus kita concern ke depan gitu. Makanya saya bilang kalau kita bisa bangun lebih banyak lagi program Pak SBY yang 1.000 tower itu bisa dilanjutkan, Indonesia akan luar biasa. Sebetulnya dengan membangun begitu banyak produk-produk properti, mulai dari bawah sampai yang high-end, itu membangkitkan industri itu 175 ikutan industri yang bisa tumbuh. Jadi sebetulnya salah satu lokomotif ekonomi itu adalah properti. Pak, ini kembali lagi ke masalah krisis ya Pak ya. Yeah. Nah, ketika krisis moneter melanda Indonesia, tentunya Agung Podomoro juga tidak berhenti berkarya ya Pak ya. Bisa dijelaskan bagaimana kondisi Agung Podomoro saat krisis dan kebijakan apa yang Bapak ambil pada saat itu? Pada saat krisis besar regional 98, itu justru is opportunity karena harga tanah murah banget gitu. Setiap momentum itu jangan dilihat. Buat kita itu properti is satu chance buat kita untuk investasi. Orang lari ya nggak apa-apa, kita jangan lari, kita harus lihat itu adalah peluang gitu. Nah kedua di 2008 pada saat krisis itu kan semua bank tiarap, ya itu meskipun mereka punya uang tapi mereka khawatir karena ini krisis global dan itu sangat mengerikan gitu dari sudut pandang mereka. Tapi buat saya waktu itu, memang di manajemen kita terpecah dua misalnya. Pada saat itu saya ingat betul. Terpecah dua, ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang bilang terus, ada yang bilang jangan. Ini 50-50 gitu. Cuma saya waktu itu prinsip, the show must go on. Kita harus terus jalankan. Dengan segala kekuatan kita jalankan itu. Dan kita berhasil melewatinya. Dan 2009 kita buka the biggest mall Central Park. Is one of the key sukses kita sekarang. Ya meskipun ya tidak semua keberhasilan itu tanpa resiko misalnya, tapi kita akan meminimais semua risiko dan kita yakin krisis itu datang kita tidak tahu kapan. Cuma kita sudah dengan 40 sekian tahun jam terbang ini kita tahu bagaimana manage krisis. Dan saya bilang property is already in my blood dan we build the trust. We deliver the commitment, itu selalu jadi satu komitmen daripada Agung Podomoro. Nah kini masyarakat Indonesia sudah bisa menikmati hasil karya Agung Podomoro ya Pak ya. Tidak hanya di Jakarta, tapi juga di kota-kota seperti Bandung, Balikpapan, Samarinda. Nah apalagi sih yang akan dibangun di negeri tercinta ini Pak? Kita akan masuk ke Medan dengan satu super blok. Tidak lama lagi kita akan meluncurkan produk-produk kita di sana. Dan memang sudah ditunggu-tunggu saya dengar oleh masyarakat Medan di sana. Terus kita sudah ke Balikpapan, Makassar, dan juga ke Kerawang. Kerawang juga besar di sana. Landed ya Pak? Landed. Dan mix, ada industrinya juga di sana. Jadi sudah segala produk properti kita nanti akan punya. Di daerah pun kita akan kembangkan. Kenapa kita ke kota-kota itu? Karena memang kota itu pertumbuhannya termasuk yang tinggi gitu. Nah, bagaimana Bapak membagi waktu dengan keluarga? Kalau saya gampang itu, kebetulan ibu ya, itu senang fashion juga, kan senang shopping juga. Kan saya banyak mall, banyak properti. Dan saya ajak aja dia jalan-jalan setiap kali, sambil ngontrol gitu loh. Saya ngontrol kan manajemennya paling gampang kalau saya ke lapangan. Tapi sambil ke department store, kita lihat merchandise-nya, wah ini kok merchandise-nya nggak bagus. Quality control gitu. Quality control gitu loh. Dan so far kan, jadi saya tahu karena ibu itu kan lebih tajam matanya daripada kita gitu. Jadi di bidang perhotelan, hospitality juga kita ajak. Karena ibu-ibu tuh biasanya lebih artnya lebih bagus gitu. Betul Pak, setuju. Ya. Dan kebetulan dia jago lah di art itu. Nah ini satu kombinasi. Anak saya juga gitu, anak saya jago di finance. Ya dia oke, dia good, dia handle the capital market. Dan dia kasih advice saya karena saya bukan bidangnya kan. Nah inilah satu kekuatan keluarga sebetulnya yang bisa kita ada kelebihan
anak ini ada kelebihan ibu, ada kelebihan saya, menjadi satu kekuatan sinergi yang luar biasa yang kita sudah tampilkan di produk-produk APR. Terima kasih atas waktunya, Pak. Saya yakin pasti bincang-bincang malam ini dapat memberikan inspirasi bagi semua yang nonton pada malam hari ini ya, Pak ya. Terima kasih. Sangat inspiratif sekali ya, Pak ya. Betul Kita sekali, seorang Pak Trihatma Kusuma Haliman ini ya, Pak ya. Jatuh bangunnya dulu hingga akhirnya masih bisa eksis sampai detik ini gitu ya, Pak. Betul sekali. Jadi memang dengan perkembangan bangsa Indonesia yang dirgahayu bangsa kita ke-68, jadi Agung Podomoro juga berkembang lebih dari 40 tahun dan kita bisa melihat perjuangan dari seorang Pak Trihatma Kusuma Haliman dengan membangun bisnisnya dari 40 tahun yang lalu gitu sampai sekarang itu bangun dengan hati perjuangannya. Dan kalau kita melihat adalah beberapa hal yang kita poin dapat adalah komitmen beliau, terus konsistensi beliau gitu loh. Jadi memang inilah yang sebagai kita harus contoh bagi anak-anak muda kita untuk motivasi bagaimana memperjuangkan bisnis properti, membangun bukan hanya mencari dalam profit semata, tapi melihat kebutuhan daripada masyarakat perkotaan. Wah, ini menarik sekali topik kita pada malam hari ini ya, Pak ya. Pak Indra, kita harus pamit dulu. Namun sebelum itu pemirsa, saya mau memberikan pertanyaan untuk kuis Twitter pada malam hari ini. Dari manakah Pak Emil Salim mendapatkan The Leader for the Living Planet Award? Tweet jawaban Anda sekarang juga ke @onefinda_tv. Siapa tahu malam ini adalah malam keberuntungan Anda. Di hari yang fitri, di bulan yang berkah, kami keluarga besar Agung Podomoro Land mengucapkan selamat hari Idul Fitri 1 Syawal 1434 Hijriah. Mohon kiranya dimaafkan lahir maupun batin.